penampilan. Bu, maaf Bu, suara Ibu putus-putus. Adalah tiga aku besok di kampus nih gini nih. Bentar ya. Putus-putus suara saya tadi ya. Hilang suara Ibu, Bu. Tadi sempat hilang, Bu. Hilang. Lagi. Oh, gitu ya. Sekarang tidak, dia kalau dia gitu emang. Pas saya jelasin dia hilang, pas saya diam ngomong biasa dia Ini ya masih pas putus-putus, gitu ya. Bu. Masih putus-putus. Aduh. Bentar ya, sekejap ya. Oke, jadi saya harus masih putus-putus? Masih, Bu. Masih gimana ya? Ini jaringannya ini. Bentar ya, saya coba ganti jaringan. Halo, bagaimana? Sudah jelas suara saya? Masih putus-putus kah? Sudah, Bu. Saya sudah jelas, Bu. Sudah? Bagus, oke. Sedang lagi. Nah, ini. Jadi, nanti kalau putus-putus dikabari lagi ya, teman-teman ya. Baik, Bu. Jadi, metode sederhana ini dia menganggap bahwa data masa lalu merupakan data terbaik untuk dapat kita gunakan dalam melakukan proyeksi. Jelas? Sedikit kurang Bu kalau di tempat saya Bu. Masih putus Jelas saya suara saya? nih Bu. Jelas yang timbul. Sama, Bu. Di tempat saya putus-putus suara Ibu, Bu. Jelas sih. Sedikit kurang. Allah. Contoh metode sederhana. Misalnya Rian mau memproyeksikan IP semester nilai IP pada semester 6 ya. Jadi pada semester sebelumnya gitu. Jadi Rian akan memproyeksikan bahwa semester ini IP-nya akan sama dengan semester 6. Misalnya IP semester 6 itu adalah sebesar 3,7. Maka Rian memproyeksikan semester ini IP-nya juga 3,7. Seperti itu. Jelas? Putus? Tempat saya jelas, Bu. Oke, jelas. Oh, saya harus pelan-pelan berarti ya. Oke. Itu ya, itu kalau metode sederhana. Jadi dia menganggap bahwa data masa lalu merupakan data terbaik untuk melakukan proyeksi, gitu ya. Nah, data terakhir ini dapat berupa data menit terakhir, jam terakhir, minggu, bulan, maupun tahun terakhir gitu. Data terakhir dianggap sebagai data yang paling akurat untuk digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi. Dia nih tanpa mempertimbangkan data-data sebelumnya. Wah, semester 3 itu nggak dipertimbangkan. Dia hanya mempertimbangkan data semester terakhir aja, semester 6, seperti itu. Nah, ini ada rumusnya untuk metode sederhana.
Y topi T tambah 1 sama dengan YT, di mana Y topi T tambah 1 merupakan data proyeksi satu periode setelah T, dan YT adalah data terbaru gitu ya. Nah, untuk sederhana, suara saya masih jelas teman-teman? Halo, jelas suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Baik, nah ini contohnya. Contohnya perusahaan AD akan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2020. Untuk keperluan tersebut, perusahaan itu perlu menentukan proyeksi penjualan pada tahun 2020 sebagai dasar untuk menentukan anggaran bahan baku. Data historis yang dikumpulkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini datanya, jadi dia mau memproyeksikan proyeksi penjualan pada tahun 2020 ya. Ini tahunnya 2011 sampai dengan tahun 2019. Ini ada periodenya, berarti periode ini kita urutkan aja dari tahun 2011 ini adalah periode pertama, 2012 ini periode kedua, dan seterusnya ya, sampai 2019 merupakan periode ke-9. Berarti 2020 itu kita mencari periode ini merupakan periode ke-10 nantinya ya. Kemudian di sini ada kolom Y ini merupakan penjualan yang sebenarnya ya. Data penjualan yang sebenarnya. Jadi pada tahun 2011 ini penjualannya adalah 75, tahun 2012 adalah 82 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini datanya, data Y ini, data penjualannya, dia kan cenderung meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Ini contoh data apa nih teman-teman yang pernah kita bahas di pertemuan 2. Ada 4 pola data. Kalau datanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini pola datanya seperti apa nih? Ada yang ingat? Kita udah bahas minggu lalu pola data ya. Jadi kalau datanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini disebut apa datanya nih teman-teman? Terdiri dari 4 huruf. Ada yang ingat? Ada yang ingat ini data apa? Pola data apa? Ada yang ingat nggak kalau datanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun gitu? Dia ada data yang cenderung stabil gitu kan, ada yang dia itu meningkat pada musim-musim tertentu yang pernah kita bahas, kayak misalnya pas lagi lebaran, tahun baru gitu kan. Ada yang ingat itu data apa namanya yang ini yang meningkat dari tahun ke tahun? Empat huruf teman-teman. Ada yang ingat awalnya T? Data tren, Bu. Benar, siapa itu? Nur Intan ya. Oke, data tren ya. Jadi saya buka kembali. Jadi ini merupakan contoh data tren di mana tren yang cenderung positif ya, karena dia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi datanya ini cenderung mengalami pertumbuhan. Kalau dia polanya itu negatif, berarti dia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kalau ini kan dia rata-rata meningkat semua ya, 75, 82, 85 dan seterusnya seperti itu. Dan kalau kita buat dalam bentuk grafik pun juga terlihat dengan jelas bahwa datanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan metode sederhana ya teman-teman. Ini ada kolom tahun, kolom periode, kolom Y, penjualan yang sebenarnya, dan kolom YT plus 1 ini adalah penjualan yang kita proyeksikan seperti itu.
dan E ini adalah error ya. Error ini merupakan kesalahan atau selisih ya, selisih antara penjualan yang sebenarnya dengan penjualan yang kita proyeksikan gitu. Jadi semakin kecil errornya berarti kan semakin baik ya, berarti semakin kecepatan kita dalam memproyeksikan itu semakin besar karena apa yang kita proyeksikan itu mendekati dengan kenyataannya berapa, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kita mau memproyeksikan tahun 2012 misalnya ya, periode kedua gitu ya. Nah, untuk memproyeksikan ini, katanya kan tadi metode sederhana ini merupakan metode yang menganggap bahwa data masa lalu merupakan data terbaik gitu ya. Berarti, nah, jadi kalau kita mau memproyeksikan periode kedua ini, YT ini ya, gitu ya. Coba saya tutup dulu sebentar ya. Nah, misalnya nih teman-teman. Ya, misalnya kita mau ada data tahun 2011 ya, 75. Berarti kalau kita mau memproyeksikan berapa penjualan pada periode kedua ini adalah kita ambil data dari yang periode pertama gitu ya, sama berarti sebesar 75 gitu ya. Karena kan prinsipnya tadi data masa lalu merupakan data terbaik seperti itu. Berarti kita masukkan angka 75 sama dengan data pada periode pertama. Kemudian misalnya kita pada periode kedua penjualannya ternyata sebesar 82 gitu ya, 82. Dan yang kita proyeksikan sebesar 75. Berarti kesalahannya di sini atau errornya adalah 82 dikurangi dengan 75 sama dengan 7 ya errornya. Nah, kemudian kita mau memproyeksikan periode ketiga nih teman-teman, ini ya di sini. Berapa di sini teman-teman proyeksinya? 82, Bu. Benar, dengan siapa ini? Kartika, Bu. Kartika, oke, Kartika. 82 ya, karena kita kan mengambil data dari periode sebelumnya, berarti dari periode kedua. Oke. Oke, kemudian ternyata pada bulan ketiga itu penjualan yang sebenarnya adalah 85, berarti selisihnya atau errornya adalah sebesar 3 ya, 85 dikurangi dengan 82 sama dengan 3. Nah, kemudian kalau kita mau memproyeksikan periode keempat, berarti dari mana kita ambil angkanya? Memproyeksikan di sini. 85 ya. Oke, berarti kita ambil harian ya. Berarti kita ambil dari periode ketiga seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi untuk memproyeksikan tahun 2020, berarti kita ambil data dari periode ke-9 ya. Dari tahun 2019, berarti 110 ini dia. Errornya pun kita tinggal kurangin aja, 94 kurang 90 dapat 4 gitu ya, dan seterusnya. Ini Excelnya juga ada, nanti bisa teman-teman cek juga ya kalau misalnya lupa. Nah, ini ya. Ini errornya udah ada rumus juga di sini. Gimana teman-teman, sejauh ini masih aman? Suara saya jelas? Jelas ya, masih bisa diikuti ya, masih aman ya? Masih aman ya, oke.
Nah, kemudian ini metode sederhana juga, tapi di sini tren karena tidak mempertimbangkan adanya tren. Karena kan tadi kita lihat datanya itu berdasarkan tren ya. Pola data itu berbentuk tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita memasukkan tren ke dalam persamaan, rumusnya menjadi seperti ini gitu ya. Dimana y topi t tambah 1 sama dengan yt ditambah yt dikurang yt min 1 gitu ya. Kita langsung ke contoh saja gitu ya. Nah, ini kalau kita memasukkan unsur tren, jadi kita tidak langsung mengkopikan data dari periode sebelumnya, beda dengan yang tadi gitu ya. Kalau ini kita menggunakan 2 periode ke belakang ya. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan 1 periode ke belakang, tapi kalau ini kita menggunakan 2 periode ke belakang. Jadi misalnya Rian mau memproyeksikan IP-nya semester ini berapa, berarti Rian menggunakan data IP semester 5 dan semester 6 gitu ya. Berapa penjumlahan dari kedua data tadi, barulah kita bisa memproyeksikan IP semester ini seperti itu. Nah, tadi kan ada rumusnya. Kalau sederhananya itu kita lihat saja di sini, berarti periode kedua ya sama dengan data pada kita mau mencari periode ketiga nih yang ini ya. Itu dari periode kedua ditambah periode kedua dikurangi dengan periode pertama gitu ya. Nah, sama dengan periode kedua ditambah periode kedua dikurang periode pertama ya. Nah, ini dia. Jadi kita menggunakan 2 periode gitu ya, tidak hanya 1 periode. Kemudian kita mau menghitung periode keempat nih. Nah, untuk menghitung periode keempat, kita turun 1 periode, jadi kita menghilangkan 1 periode yang lama, yang ini kita hilangkan nih. Tapi kita tambah periode yang baru gitu ya. Periode ketiga gitu. Jadi nih, teman-teman lihat di sini. Jadi sama dengan periode ketiga ditambah periode ketiga dikurangi dengan periode kedua gitu ya. 88. Jadi sama halnya kalau kita mau menghitung periode ke-5 ya, berarti kita turun 1 angka, 1 kolom gitu ya. Jadi dari 85 tambahkan dengan 90 yang ini gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita turun 1 kolom, kita kurangin kolom data terlama tambah dengan data yang baru di bawahnya kayak gitu. Kalau sinyal 5 ini gimana teman-teman? Cara mencarinya? Ini kurang 85 ya. Oke, benar. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil 2 data sebelumnya seperti itu. Rumusnya di sini juga udah ada ya. Kalau teman-teman ragu atau lupa, lebih gampang lihat Excel atau lihat tadi PPT-nya. Excel ya. Excel kan. Lebih gampang lihat Excel emang. Nah, kemudian ini ada errornya, tinggal kita kurangin aja gitu ya. Ini kurang ini gitu. 85 kurang 84 sama dengan min 4 ya, kurang sederhana aja. 90 kurang 88 sama dengan 2 ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau mencari yang ini berarti kita ambil data dari ini dan ini gitu ya. Nah, gitu. 110 ya sama dengan 110 ditambah 110 dikurangi dengan 115 ya, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat errornya di sini teman-teman, dari yang ini tadi metode sederhana yang tanpa mempertimbangkan unsur tren dengan yang menggunakan unsur tren di sini, errornya gimana nih teman-teman? Lebih kecil atau lebih besar?
Kalau kita lihat yang ini sama yang ini. Cenderung lebih kecil nggak? Iya, Bu. Lebih kecil. Cenderung lebih kecil ya. Kita lihat di sini, misalnya ini errornya sampai 7 jumlahnya, sementara di sini yang paling besar minus 4 gitu ya. Kemudian di sini ada 5 gitu ya, ada 3. Nah, sementara di sini ada bahkan sampai 0 gitu ya, benar-benar tepat apa yang diprediksinya seperti itu. Jadi dengan kita mempertimbangkan unsur tren tadi, ya kita dapat memperkecil error atau kesalahan dari proyeksi kita tersebut seperti itu. Nih, karena pola datanya mengandung unsur tren, maka model sederhana dengan mempertimbangkan tren secara keseluruhan memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak mempertimbangkan unsur tren seperti itu. Ini musiman enggak terbaru. Ini ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk ke metode rata-rata ya. Metode rata-rata itu ada metode rata-rata sederhana, metode rata-rata bergerak tunggal, dan metode rata-rata bergerak ganda gitu ya. Kita bahas dulu metode rata-rata sederhana. Proyeksi dengan menggunakan rata-rata sederhana pada prinsipnya menentukan nilai prediksi dengan berdasarkan nilai rata-rata data historis selama periode pengamatan. Metode rata-rata sederhana ini cocok digunakan jika data bersifat stasioner ya, tidak mengandung unsur tren atau musiman. Jadi data stasioner ini udah kita bahas juga pada pertemuan kedua, merupakan data yang cenderung relatif stabil dari waktu ke waktu gitu ya. Kalau tren kan tadi kita lihat dia cenderung meningkat atau menurun dari tahun ke tahun, atau musiman. Musiman ini dia misalnya cenderung meningkat pada waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara matematis, rumusnya adalah seperti ini ya. Nah, jangan panik dulu melihat rumus seperti ini, kita lihat langsung perhitungannya. Nah, ini perhitungannya. Contohnya, perusahaan Sarung Bali akan menyusun proyeksi penjualan tahun 2020 dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Berikut ini adalah data historisnya ya. Di sini ada tahun. Ada periode dan Y-nya penjualannya berapa yang sebenarnya. Kita mau memproyeksikan penjualan tahun 2020 ya. Nah, jadi untuk mencari proyeksi penjualan tahun 2020 itu, kita tambahkan seluruh penjualannya dari periode pertama sampai periode ke-9. Kita bagi dengan jumlah datanya, N-nya adalah 9 ya. Jadi untuk Y topi 10 atau proyeksi pada periode ke-10 atau tahun 2020 itu diperoleh dari 178 yang ini ditambah dengan 182 ya. Tambah 185, tambah ini, tambah 190, tambah 110 sampai ke 140 ya ini. Dibagi dengan jumlah N-nya 9. Jadi dapat hasilnya 160 untuk periode ke-10 gitu ya. Nah, 160 gitu. Untuk errornya berarti kan selisih sama kayak tadi, kita kurangkan Y yang sebenarnya dengan yang kita ramalkan gitu. Kelebihannya ada kekurangannya juga gitu ya. Kelebihannya dia metode proyeksi yang paling sederhana, mudah ya, karena kita tinggal rata-ratakan aja dapat hasilnya seperti itu kan. Tapi kekurangannya itu dia bobot data untuk setiap pengamatan sama ya, yaitu 1/n, sehingga tidak memperhitungkan data yang ekstrim gitu. Jadi dia untuk semua data itu bobotnya sama. Metode ini tidak mempertimbangkan unsur tren dan musiman seperti itu. Ini masih yang sederhana-sederhana, masih ini ya, tinggal kita rata-ratakan seperti itu ya. Kemudian ini ada metode rata-rata bergerak tunggal. Kalau metode rata-rata bergerak tunggal ini, proyeksi dilakukan dengan menghitung rata-rata dengan periode yang selalu bergerak mengikuti perubahan waktu.
Tujuan dilakukannya perhitungan rata-rata secara bergerak adalah untuk menghilangkan data terlama dan menggantinya dengan data terbaru. Seperti itu tujuannya. Contohnya yaitu perusahaan kopi akan menyusun proyeksi penjualan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 4 periode. Biasanya nanti di soal akan disebutkan dia itu mau bergerak berapa periode ya teman-teman ya. Jadi tergantung ke soal mau dia bergerak 4 periode atau 3 periode atau 2 periode seperti itu ya. Data yang dimiliki adalah data triwulan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Data historis yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama di sini. Langsung saja ke Excel-nya ya. Ini datanya. Ada tahun, ada kuartal, ada periode, dan Y, data penjualannya sebenarnya ya. Tahunnya 2003 sampai 2006, kuartalnya kuartal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Untuk periodenya kita urut aja dari tahun 2003 kuartal pertama 1, dan seterusnya sampai ke kuartal 4 tahun 2006, berarti periode ke-16, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ada perhitungan yang ini ya teman-teman ya. Ada kolom tahun, kolom kuartal, kolom periode, Y, jumlah, YT plus 1, ini adalah yang kita proyeksikan nanti. Ada kolom E, error gitu ya. Nah, kita lihat dulu di kolom, ini kan sama ya soal. Kita mencari kolom 3 ini gitu. Untuk jumlah ini diperoleh dari mana? Kita jumlahkan 4 periode tadi ya. Jadi dari periode pertama 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan gitu ya. Kemudian kalau gampangnya kan kita pakai Excel kita sum aja ya. Kan dapat 550. Tapi kalau mau sederhana mau diuraikan juga boleh gitu ya. 100 ditambah dengan 150 ditambah dengan 90 ya, tambah dengan 210 seperti itu. Dapat hasilnya 550 ya. Kemudian untuk yang ini kita turun satu kolom, tambah kolom yang baru, sama kayak tadi ya. Berarti dari 150 ditambah dengan 90 tambah 210 tambah 110. Jadi turun 1 tambah 1 yang di bawah, seperti itu teman-teman. Terus kalau mencari yang ini, dari mana tuh teman-teman? Yang 570. Dari 90. 90 tambah 210 210 tambah 160 tambah 110 tambah 160 ya. Angka 570 ya. Oke, kemudian yang ini misalnya 110, pokoknya seterusnya seperti itu gitu ya. Turun 1 tambah 1 yang di bawahnya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita mencari jumlah yang ini, YT plus 1 ya, proyeksinya. Ini diperoleh dari mana? Dari jumlah yang ini, kita bagi dengan 4 ya. Tadi kan datanya 4 ya, dia kan 4 periode nih, bergerak 4 periode. Jadi untuk mencari 138 yang ini, sama dengan 550, data sebelumnya dibagi dengan 4, dia bergerak 4 periode, dapat 138 gitu. Dan kalau yang ini, sederhana ya. Mana dia? Di sini dia. Kemudian mencari yang 140 ini dari mana teman-teman? Yang 140 ini, ya 560 dibagi 4 ya. 140. Kemudian kalau kita mau mencari yang ini, 143 yang ini, 570 573 Bu.
273 dibagi dengan 4 ya. Dia bergerak 4 periode. Dapat 143 ya, dan seterusnya. Berarti kalau kita mencari yang 151 ini dari sama dengan 603 Bu, 603 Bu. 603 dibagi 4. 603 dibagi 4 Bu. ini dengan siapa? Dengan banyak suaranya di sini ya. Nggak terdeteksi lagi gitu ya. Oke. Jadi ini masih aman ya teman-teman ya. Kemudian kita mencari, insya Allah ya. Kalau kita cari error nih kita kurangin aja ya dari yang Y ini dikurangin dengan ini gitu. Dari yang sebenarnya dikurangi dengan yang kita proyeksikan. Jadi 110 kurang 138 dapat hasilnya 28 seperti itu. Terus misalnya ini 72 ini dari ini 215 dikurangi dengan 143 gitu. 2 gitu ya. Kalau yang ini, kalau yang 27 ini dari mana? Nah, 4 tabelnya ya. Bu. Dikurang 142. 112 kurang 142. Seperti itu ya, dan seterusnya sama caranya. Oke, ini yang metode apa tadi? Rata-rata bergerak tunggal ya, dia bergerak hanya satu kali gitu ya. Nah, kemudian kita bahas yang bergerak ganda. Nanti saya juga ngasih tugas tapi minggu depan ya, tugas minggu depan tapi terkait materi hari ini gitu. Kemudian ini tadi ya, ini PT-nya. Nah, ini kita masuk ke metode rata-rata bergerak ganda. Metode rata-rata bergerak ganda ini cocok untuk membuat proyeksi jika data memiliki pola tren linear. Langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkahnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nanti saya langsung ke Excel aja. Ini ada rumusnya juga. Ini rumusnya. Ini contohnya ya. Kita bahas nanti di Excel. Ini ada juga perhitungannya, perhitungan manualnya. Ini juga ya. Kita langsung ke Excel aja. Ini, nah, ya. Oke, ini contoh yang rata-rata bergerak ganda ya. Jadi dia bergerak 2 kali. Ini gerak pertama, ini gerak kedua gitu ya. Ada A, ada B gitu ya. Kalau tadi kan nggak ada nih, cuma langsung aja jumlah koleksi error gitu. Jadi kalau ini dia ada periode, ada gerakan pertamanya, gerak kedua gitu ya. Lebih panjang caranya seperti itu. Di sini ada kolom tahun sama kayak tadi, tahun, kuartal, periode. Ini Y penjualan sebenarnya. MT1 ini gerakan nilai rata-rata bergerak pertama ya, diberi simbol MT1. MT2 ini nilai rata-rata bergerak kedua, kemudian yang ini ada nilai konstanta, ini ada rumusnya. B ini nilai slope-nya juga ada rumus, ini nilai proyeksinya ya, ada juga persamaannya. Kita bahas dulu di sini, ini akan kita cari ya teman-teman ya. Ini udah dari soal tadi, ini kita cari. Nah, untuk mencari MT1 ini ya, ini dia bergerak 3 periode ya. Di soal mungkin tidak tercantum. Berarti kalau misalnya kayak gini teman-teman ingat aja kalau misalnya dia tuh ini kan rata-ratanya 3, berarti dia gerak 3 periode seperti itu ya. Nah, untuk mencari MT1 ini kita rata-ratakan 3 periode ya. Sama sih kayak tadi kan, kita jumlahkan dulu, kita bagi 3 gitu. Ini juga sama, cuma ini dia langsung merata-ratakan gitu ya. Coba ya. Sama dengan berarti 100 ditambah dengan 150 ditambah dengan 90 dibagi 3 karena datanya 3 ya, dia bergerak 3 periode. Sama dengan 113. Ini dibuatkan aja teman-teman, nanti kalau misalnya ada tugas atau ujian bisa teman-teman buatkan aja untuk mempermudah perhitungan ya. Kalau berkoma-koma kan agak sulit nantinya. Oke. Nah, ini juga sama kayak tadi, kita turun 1 angka tambah 1 angka lagi yang baru gitu ya. Berarti untuk yang ini sama dengan pengaruh teman-teman datanya.
Mencari 150 ini. 150. Tambah. Tambah 90. Bagi 3 ya. 150. Oke. Kemudian yang ini misalnya sama dengan 90 berarti ya, tambah 210 tambah 110 bagi 3. Ya, 137 kalau kita buatkan. Oke ya. Dan seterusnya sama ya, turun 1 tambah 1 gitu ya, turun 1 tambah 1. Ini mencari MT1. Kemudian kita mencari MT2. Nah, kalau MT1 kita cari berdasarkan data di Y ya. Kalau MT2 kita cari ini berdasarkan dari MT1 gitu. Jadi dari tetangga sebelahnya gitu, nggak jauh-jauh ke Y gitu ya. Jadi kalau ini kita ambil data dari MT1, caranya sama kayak tadi, kita rata-ratakan, kita bagi 3 gitu ya. Berarti ini untuk mencari yang ini ya, sama dengan 113 tambah 150 tambah 137 dibagi 3. 133 gitu ya. Kalau yang 149 ini teman-teman sama dengan 150 150, jangan bisik-bisik dengan berapa? ditambah 137 tambah 137 tambah 160 bagi 3 3 gitu ya. 149 kalau dibuatkan ya, dan seterusnya. Kalau ini berarti 137 hilang ibu. Bara ibu hilang. 137 tambah 190 dan seterusnya. tambah 111 Nah, ini kita mencari dua, rumusnya itu ada di PPT ya, bisa teman-teman cek juga nanti. 2 dikali MT1 kurang MT2 ya, 2 dari rumus, jadi 2 dikali dengan MT1 137, baru kita kurangin dengan MT2 gitu ya, sama dengan sama dengan 2 dari rumus ya dikali dengan MT1 yang ini kurang dengan MT2 140. Kalau yang ini teman-teman 2 kurang 1 MT1-nya 100 jangan bisik-bisik. 121 dikurang MT2 kurang 139. Oke. Nah, oke, jangan bisik-bisik, nggak dengar. Dengan 2 dikali ini MT-nya nih. Dikali MT1 mana MT1 ya teman-teman? Halo? Halo, suara saya masih jelas? Bu tadi Terus Ibu, hilang. agak putus-putus Di Bu. saya hilang Bu. Putus-putus Hilang ya? suaranya Oke, ulang Bu. lagi ya. Yang 166 ini dapat dari mana? Putus. Oke, yang 166 ini dapat dari mana? Kan 158 kurang Dikurang 119. 151. 151. Oke ya, berarti ini udah oke ya. Kemudian kita mencari nilai B.
B ini juga ada rumusnya nih teman-teman. Nilai B ini nilai slope, ini ada rumusnya juga di mana 2 di Hilang suaranya, Bu. Hilang. Hilang kali suaranya. MT1 dikurang MT2 ya, dibagi dengan N kurang 1 gitu ya. Tapi kalau tadi kan yang kalau ini MT1, MT2 kita kurangi dulu, baru kita kali 2, dibagi dengan 2. Rumusnya kan N kurang 1. N-nya tadi dia bergerak 3 periode. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Jadi ini ya. Sama dengan 2 dikali dengan MT1 dikurang dengan MT2 dibagi dengan 2. Dapat 3 gitu ya. Kemudian yang 11 ini 11 gitu ya. Kemudian yang ini misalnya ini sama dengan 2 kali MT1 ini akan MT1 ini dikurang MT2 yang ini ya dibagi 2 dapatlah 8 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini adalah nilai A tambah B dikali J atau dikali P lah. P ini periodenya. Misalnya kita mau menghitung satu periode ke depan, berarti kan P ini adalah 1 gitu ya. Misalnya nih, untuk menghitung periode ke-6 ya, dari A tambah B salah nih. Dari sebelumnya teman-teman ya, 140 ditambah misalnya. Nah, udah teman-teman. Kita kasih ini deh ya, kasih dan kalau kita mau mencari yang 182 yang ini berarti dari sama dengan 171 ditambah 11 dikali dengan 1 karena kita kan mau memproyeksikan satu periode ke depan ya, kali dengan 182. Kalau kita mencari yang ini, ada yang mau bantu menjawab? Sama dengan A tambah B dikali 1. A-nya 166. 137 itu 166. 166, Bu. 166, Bu. 166 ya, 166. Dia data sebelumnya ya, 166 tambah 10 dikali dengan tambah 10 dikali 177. Oke.
dan seterusnya. Berarti untuk mencari yang periode ke kuartal 1 tahun 2007 berarti dari 174 tambah 11 kali 1 ya. Jadi untuk mencari yang ini kita perlu menggunakan cukup banyak langkah-langkah ya dibandingkan kita menggunakan metode bergerak tunggal. Caranya pun juga agak ribet seperti itu ya. Oke. Sekian materi dari saya teman-teman. Ada yang mau ditanyain sejauh ini atau ke teman-teman kelompok 1 juga boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Terkait materi ini atau dengan kelompok aman sejauh ini? Sekarang Nggak masih ada aman. suaranya, masih aman ya. Tapi besok nggak tahu atau nanti nggak Iya tahu Bu, pas gitu ya. ngerjain tugas Bu. Pas ngerjain tugas ya, oke. Nanti kalau bingung sambil lihat Excel gitu kan biar lebih tercerahkan. Jadi kuliah tambahan ya jam 8 untuk kelompok 2. Jangan lupa mengirimkan materi atau makalahnya ke grup ya. Jadi besok pagi kita udah ready kayak gitu. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan teman-teman semuanya atas partisipasinya.